Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2541 sampai bab 2550. Sklap-sklap, suara rintihan kepala kelelawar vampir besar. Nona Kimberly. Kepala kelelawar vampir besar ini masih bergerak. Apakah karung ajaib ini berfungsi dengan baik? Tanya salah satu master. Tidak apa. Karung ajaib ini masih menetralisir ki kelelawar vampir. Tunggu saja dan sekarang coba kalian lihat tubuh kelelawar vampir besar. Sekarang tubuhnya telah menjadi asap dan debu. Ini berarti titik lemah ada di kepala, ternyata kendali tubuh mereka berasal dari kepala mereka dan besar kemungkinan jika kita ingin mengalahkan mereka dan membuat mereka tidak bisa bergabung dan juga meregenerasi tubuh. Kita serang kepala mereka, tetapi agar lebih efisien kita harus menyerang bersamaan dan segera memasukkan kepala mereka ke dalam karung ajaib ini, berkata Nona Kimberly sambil mengambil satu belati lagi di paha sebelah kirinya. Saat mengambil semua mata master terbelalak. Wajah mereka seketika memerah dan mencoba menahan diri karena rasa hormat pada Nona Kimberly saat ini. Klep klep klep. Gerombolan kelelawar kecil tiba-tiba menyerang salah satu master Au. Sakit sekali. Panas, tubuhku terasa panas. Teriak salah satu master dengan basis kultivasi menengah. Master Jen, kau terluka, apa yang kamu rasakan saat ini? Tanya master lainnya. Lihat ini racun kelelawar kecil. Nona Kimberly, apa Anda punya obat penawar segala racun? Tanya Master Eren sembari melihat goresan cakar kelelawar kecil yang mengenai punggung Master Jen. Aku tak membawanya. Ah sial. Berkata Nona Kimberly menggeledah baju yang menyimpan beberapa obat penawar racun di dadanya. Aku hanya membawa obat pereda panas. Kemudian Nona Kimberly mengambil obat di dalam saku dadanya. Ini parasetamol. Ini mungkin bisa sedikit mengurangi panas tubuh Master Jen, berkata Nona Kimberly sembari melemparkan obat panas ke Master Eren. Kau minumkan obat penawar ini. Pada Master Jen cepat. Baik Nona Kimberly. Master Jen, minumlah obat panas ini, berkata Master Eren kemudian mengangkat bahu Master Jen dan membantu meminumkan obat penawar. Yang lain tetap waspada. Masih ada gerombolan kelelawar kecil di sini, jangan sampai kalian terkena racun mereka, berkata Nona Kimberly. Baik, kami mengerti, ucap beberapa master yang tersisa. Ini sungguh buruk. Tapi mungkin belati yang saya bawa akan berguna karena belati ini adalah senjata kuno yang berpasangan. Satu belati yang dan satu belati ying. Akan aku coba menggunakan teknik bela diri kuno. Sekarang bawa master yang terluka ke permukaan gua dan jaga dia, setelah berkata kemudian Nona Kimberly terbang dan segera membuat teknik bayangan. Klone. Seketika tubuh Nona Kimberly mendapati sosok lain, dirinya ini adalah teknik bayangan dari leluhurku. CLONE Blade Yang dan Ying. Crash. Suara keras menghampiri gerombolan kelelawar kecil. Roar. Teriakan. Beberapa kelelawar seketika terjatuh dan 5 kelelawar kecil jatuh dengan kepala terpenggal. Cepat masukkan kepala mereka ke dalam karung ajaib, berkata Nona Kimberly kemudian kembali menyerang beberapa kelelawar kecil lagi. Dan saat ini dengan keunggulan teknik belati Ying dan Yang, Nona Kimberly menyapu bersih area gua. Benar. Titik lemah mereka ada di bagian leher dan kepala mereka. Sial, apakah Master Theo Mateo tahu cara membunuh mereka? Kemudian Nona Kimberly turun ke permukaan gua. Nona, semua kelelawar kecil sudah mati. Lalu apakah kita akan menyusul Master Mateo sekarang? Tanya Master Eren memandang Nona Kimberly dengan kekaguman. Ayo kita cari mereka, dan seharusnya mereka saat ini tidak terlalu sulit menghadapi para kelelawar kecil. Bawa dan Papa Master Jen, kita akan menyusul mereka. Berkata Nona Kimberly sambil memasukkan belati di paha kanan dan kirinya. Baik. Sialan, kita sudah mati-matian menghadapi para kelompok kelelawar dan sekarang jumlah kelelawar vampir besar bertambah menjadi 3. Saya harap Nona Kimberly sudah bisa tahu kelemahan mereka dan secepatnya membantu kita, berkata Master Mateo sambil memegang dadanya yang terluka. Ruar. Tiba-tiba kelelawar vampir besar menyerang Master Mateo. Crash. Boom. Ledakan. Teknik CLONE Blade Ying dan Yang. Bom. 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 Ledakan. Cepat masukkan kepala mereka ke dalam karung ajaib ini, teriak Nona Kimberly. Saat ini tiba di waktu yang tepat sebelum serangan kelelawar vampir besar mencoba mencabik tubuh Master Mateo. Nona muda. Anda selamat, ucap Master Mateo melihat kedatangan para master dan Nona Kimberly. Master Mateo, kau tidak apa-apa kan?
Apakah kau terluka parah, berkata Nona Kimberly menghampiri Master Mateo. Ini telan pil pereda sakit dan sekarang semua kelelawar vampir besar telah dikalahkan. Dan apakah kau membawa pil segala racun? Master Mateo. Master Jen terkena racun kelelawar kecil. Cepat berikan jika kamu membawa beberapa pil penawar segala racun. Sambil mendekati Master Mateo kemudian Nona Kimberly meminumkan obat pereda rasa sakit. Ya. Aku membawa untuk jaga-jaga karena sewaktu saya datang dan beberapa kali mencoba mendatangi makam angker saya tahu pasti akan banyak jebakan dan beberapa racun mematikan pasti ada di sini, berkata Master Mateo sambil merogoh saku di dadanya dan menyerahkan pil penawar segala racun pada Nona Kimberly. Bagus. Terima kasih. Master Eren minumkan pil ini pada Master Jen dan kita akan coba untuk beristirahat dulu di sini dan apakah ada yang membawa korek api? Kita akan membuat penerangan dan api untuk menghangatkan badan. Saya membawa korek api karena saya juga merokok. Baik, untuk urusan api serahkan pada saya, Nona Kimberly, ucap salah satu master dari grup Master Mateo. Bagus. Saat ini pertarungan sengit masih terjadi di sisi GERALD. Apakah ada teknik pengembangan lagi untuk ARMORED Soul, berkata GERALD sambil memikirkan rencana membuat Armored Soul 5 elemen bisa bekerja selain teknik ARMORED Soul angin. GRUUUAHHH. Hei bocah, terima ini. Swing SWORDDASH. Mengucap mantra dan mengeluarkan teknik pedangnya, pimpinan prajurit biji bola emas mengayunkan katananya ke arah GERALD. BRUGG. Terhempas. Saat ini tubuh GERALD tiba-tiba terhempas ke belakang dan menabrakkan diri ke tembok rumah besar. Bas Asteri Start. Apa-apaan ini, kau menyerang saya di saat saya belum siap, berkata GERALD kemudian mengingat sesuatu tentang apa yang dikatakan Master Old Flynn Finelli Quick. GERALD, dalam tubuhmu sekarang terdapat roh legendaris yaitu roh promidal atau roh rubah suci. Saat kamu juga harus tahu cara kerja roh itu dengan teknik 5 elemen yang kau miliki, berkata Old Flynn saat ini menceramahi GERALD di sebuah gunung di Chan'an. Apa itu Master Old Flynn? Tanya GERALD penasaran. Roh promidal milik itu adalah penjaga dan sekaligus teknik pelindung diri dan agar bisa sempurna dibutuhkan latihan khusus dan pemahaman kultivasi tingkat tinggi. Teknik pertama adalah elemen tanah. Dalam hal ini dibutuhkan konsentrasi dan penyatuan alam di sekitar ini bisa kau gunakan jika ada penyerapan energi dan pemberian energi tanah itu bisa berupa debu ataupun pasir bahkan batu di sekitarmu akan bisa kamu gunakan untuk memperoleh kekuatan ARMORED Soul elemen tanah. Sekarang kau coba ambil apa saja di sekitarmu dan cobalah untuk berkomunikasi dan menyatu dengan apa yang sekarang kau gunakan untuk memperoleh kekuatan elemen alam, berkata panjang lebar Master Old Flynn. Baik. Saya akan mengambil segenggam tanah ini, berkata GERALD kemudian mengambil segenggam tanah. Sekarang duduk bersila dan konsentrasilah, dan rasakan aura ki tanah yang kau genggam. Baik, akan saya lakukan. Kemudian GERALD duduk bersila dan mencoba untuk berkonsentrasi penuh. Kembali ke sisi GERALD. Saat ini GERALD sedang mencoba mengingat teknik pelepasan energi alam. Saya ingat sekarang. Baiklah, akan ku coba teknik elemen tanah, berkata GERALD sambil sedikit tersenyum. Mau apa kau bocah bodoh? Berkata pimpinan prajurit biji bola emas. SWORDDASH. Serangan kembali dilancarkan pimpinan prajurit. Bom bom bom. Kepulan asap putih seketika mengenai tubuh dan sosok GERALD saat ini. Setelah beberapa saat kepulan asap putih menghilang. Apa? Terkejut melihat sosok GERALD tak ada di depannya. Mata pimpinan prajurit mencoba mencari sosok GERALD saat ini. Di mana kau bocah? Sambil terus mencari. CRASS. Retakan. Sosok muncul dari dalam tanah kemudian menyerang sosok pemimpin prajurit biji bola emas. ARRRGGGHHH. Tanduk tajam keluar dari tanah menyerang secara bertubi-tubi pimpinan prajurit. Bom bom bom. Ledakan. Bom bom bom. Ledakan. Dari atas gua sekarang juga mulai membentuk tanduk tajam mengarahkan ke tubuh pimpinan prajurit. Dari belakang muncul kembali tanduk tajam melintas. Hups, menghindar. Tubuh pimpinan prajurit sontak refleks menghindari serangan yang tiba-tiba datang. Blas. Terhempas. Dari bawah tanah muncul kembali tanduk tajam mencoba menyerang dari bawah sosok pemimpin prajurit. HUP. Terbang. Sosok pimpinan prajurit seketika terbang. Kemudian sosok baru muncul dari atas. Menyerang dari depan sekarang sebuah tinju lapis batu menyerang pimpinan prajurit. Rasakan ini. Suara GERALD tiba-tiba datang dengan serangan dahsyat. SWORD Golem. CRANK. Tangkisan. Ledakan besar kemudian timbul dari gesekan pedang pimpinan prajurit dan teknik elemen tanah geral. Bom bom bom. Ledakan. Seketika bebatuan langit gua runtuh. Apa? Teriak kaget sosok pemimpin prajurit.
Rasakan ini dasar kacang. Teriak GERALD saat ini menghujani tubuh pimpinan prajurit dengan pukulan bertubi-tubi. Arregegegeh. Terhempas. Sekarang sosok pimpinan prajurit terlempar ke belakang dan menabrak dinding gua. Hahaha. Ini sungguh menarik. Tiba-tiba kamu bisa mengeluarkan teknik baru, ini sungguh kejutan. Tubuh GERALD saat ini dalam mode ARMORED Soul Elemen Tanah. Tubuhnya sekarang dikelilingi jutaan batu api yang menyala-nyala. Cahaya yang terpancar begitu berpijar seperti api yang menyala tanpa ada yang padam. Bersinar putih kekuningan. Iya, ini adalah teknik ARMORED Soul Elemen Tanah. Apakah kamu takut? Bergumam GERALD dengan senyuman tipis. Oh haha. Ternyata kamu bisa memperoleh kekuatan baru saat ini, berkata pimpinan prajurit, sungguh luar biasa. Aku tak bisa meremehkanmu lagi. Dan kali ini saya akan menggunakan setengah kekuatanku. Jadi bersiaplah untuk kematiannya, bocah. Berlari cepat kemudian sosok pemimpin prajurit menghampiri GERALD dengan pedang katana siap menghujam dan menghunus ke arah tubuh GERALD. Swos. Suara hujaman senjata katana milik pimpinan prajurit menyerang secara bertubi-tubi. Kras, retakan, kras, retakan, boom. Suara desingan dua benturan kuat saat ini menggoyangkan bebatuan gua. Langit gua seakan sudah tak bisa menahan untuk runtuh. Bruk, jatuh. Beberapa batu dalam gua terbelah dan jatuh ke tanah. Crash. Crash. Sebuah pertarungan dahsyat menggema seluruh ruang. Suara ledakan terdengar sampai ke telinga Nona Kimberly. Bom. Kalahin dengan. Suara apa itu? Apakah ada suara semacam ini di dalam gua bawah tanah makam angker pangeran tanpa kepala? Berkata Nona Kimberly saat ini terkejut. GERALD sayang. Iya, kau benar Nona muda. Mungkin ini pertarungan epik GERALD dan saya juga merasakan aura iblis yang sangat kuat, tetapi dari mana datang suara ini? Berkata Master Mateo. Apakah kita akan mencari sumber suara ini, Nona? Tukas salah satu master. Tidak. Lebih baik kita istirahat dulu dan mengumpulkan energi ki sejati sebelum kita lanjut pergi mencari arah suara besar ini, berkata Nona Kimberly kemudian memenangkan dirinya sambil bersila. Kruk. Suara perut lapar dari Nona Kimberly dan master lainnya. Ah, saya lapar. Apa di antara kalian ada yang membawa makanan? Tanya Nona Kimberly saat ini tak bisa menahan hasrat dan nafsu dunia. Saya membawa beberapa kudapan kecil dari warung Empok Jujun. Saya sengaja membawa untuk berjaga-jaga. Setidaknya kita tak akan mati kelaparan saat ini, dan untuk air saya akan mengambil dari mata air di gua ini, berkata Master Eren kemudian mengeluarkan kudapan kecil. Oh, ini Tango. Hebat persiapanmu Master Eren, puji Nona Kimberly saat ini kemudian menjulurkan tangannya dan mengambil kudapan dari tangan Master Eren lezat. Baiklah, saya akan mengambil air dan kita akan istirahat dulu, berkata Master Eren kemudian berjalan untuk mengambil air. ROOAR. Saya yakin ini akan membuat pelatihan kultivasi saya meningkat, berkata Geralt sambil memusatkan energi ki dalam tubuhnya. Wos. Aura cahaya api yang sekarang dipancarkan di dalam tubuh Geralt menyala lebih terang. Lagi pula kondisi menguntungkan ini membuat kemajuan yang signifikan. Ki sejati dalam tubuh GERALD meningkat tajam. Saat ini tubuhnya memperoleh energi keemasan. Sekarang baru 2 gabungan dari 5 elemen alam yang bisa saya gunakan, berpikir Geralt sembari mengetarkan tanah di bawahnya. Boom, ledakan. Tanah di bawah kaki pimpinan prajurit biji bola emas tiba-tiba meledak dan muncul kembali sepasang tangan dari bawah dengan ukuran seperti badan gajah. CRAK, retakan. Kedua tangan dari tanah dan bebatuan gua menangkap kaki pimpinan prajurit biji bola emas. Sklap, apa? Terkejut pimpinan prajurit biji bola emas. Sekarang sebagian dari tubuhnya masuk ke dalam tanah di gua. Ini adalah teknik penyempurnaan 5 elemen dan wadah dari Armored Soulku. Sekarang tinggal menunggu ajalmu datang, bukan, berkata Geralt kembali terbang ke atas langit gua. Kembali mengayunkan jari dan membaca mantra kemudian Geralt mengangkat tangannya. Kick HOPPER Golem. Sekarang dari Armored Soul-nya Geralt menghampiri tubuh pimpinan prajurit biji bola dengan sebuah kaki besar berlapis batu yang menyala. Boom, ledakan. Sekarang kaki besar Geralt menendang kepala pimpinan prajurit biji bola emas sampai memicu ledakan besar. Crash, retakan, crash, hancur. Tubuh pimpinan prajurit biji bola emas seketika hancur berkeping-keping. Asap tebal sekarang menyelimuti seluruh ruang dalam gua. Asap berwarna putih dan hitam muncul di lantai tanah tempat pimpinan prajurit biji bola emas berasal. Tunggu. Belum, dan ini tak semudah itu. Seketika Geralt merasakan ada kejanggalan dalam hatinya. Buff, menyatu. Saat ini dari lantai tanah gua, sedikit samar karena asap tabal dan debu-debu mulai berterbangan. Sekarang debu-debu seakan memperoleh dan mempunyai nyawanya. Batu di sekitar bergetar dan tanah sedikit berguncang.
Asap dari amukan Geralt sekarang sedikit memudar. Sklap, terpusat. Debu di tanah mulai terlihat aneh. Sekarang berubah menjadi butiran-butiran. Dari dalam tanah sebuah kaki kanan muncul dan disusul kaki kiri kemudian muncul secara bersamaan. Swos swos swos. Asap keunguan kembali muncul dari pusat kaki di tanah. Sekarang asap tebal membentuk pusaran angin kecil berputar mengelilingi kaki. BOOOMM. Ledakan. Seluruh asap tiba-tiba menyebar dan sekarang terlihat sosok utuh sang pimpinan prajurit biji bola emas. Burararar. Teriakan. Bom. Hempasan. Apa? Geralt terkejut tetapi itulah yang selama ini dipikirkan. Kau kembali ya? Burara. Haha. Kau tahu ini akan terjadi bukan? Dalam tubuhku sekarang memiliki 1000 jiwa prajurit biji bola emas dan semua memiliki fungsi dan keahliannya masing-masing. Kau mau mencoba teknik lain dari keahlian masing-masing jiwa ini hah? Berkata pimpinan prajurit biji bola emas memusatkan ki sejati dari basis kultivasi dan memperoleh kekuatan alam itu sungguh mempesona namun itu akan jadi sia-sia jika yang memiliki roh legendaris orang sepertimu. Lihat dan rasakan teknik 1000 jiwa milikku kemudian pimpinan prajurit memusatkan pikiran dan energi ki sejati dari dalam pikirannya. Swing-swing, mendesing, dari arah rumah. Terdengar suara berisik yang mendesing keras. BOMM, ledakan. Suara ledakan dari rumah besar kemudian disusul suara keras. Tiba-tiba dari arah belakang Geralt nampak sebuah tombak emas muncul. BUGH, engah. Tombak emas menghujam tubuh belakang Geralt. BRAGH, terjatuh. Tubuh Geralt sekarang tiba-tiba terjatuh dan nampak goresan besar. Tubuh golem elemen tanahnya dan aura armored soul-nya tergores di antar pinggangnya. Aduh, sakit bi. Pancaran aura armored soul mode golem elemen tanah menyusut. Saat ini Geralt menginjakkan kaki ke lantai gua. Apa-apaan serangan barusan? Itu mengagetkan saya. Dan apa-apa itu tombak? Dari mana asalnya? Sambil memegang pinggangnya kemudian Geralt kembali memusatkan teknik elemen tanah dan mengaktifkan armored soul-nya. Ini, haha. Ini adalah tombak jiwa para prajurit biji bola emas dan apa yang kau lihat di dalam istana di belakangmu. Itu menyimpan banyak barang pusaka dan senjata kuno yang tak tertandingi. Baik katana milikku dan tombak emas ini hanya sebagian kecil dari koleksi senjata kuno yang dimiliki semua master dan grandmaster zaman kuno. Semua adalah harta peninggalan dan ini semua adalah lokasi harta paling berharga dan yang perlu kau tahu bahwa orang-orang sepertimu hanya menginginkan semua materi dan koleksi senjata kuno hanya untuk kekuasaan berkata pimpinan prajurit semua koleksi ini adalah milik tuan besar kami. Dan akulah yang menjaga seluruh area dan wilayah pemakaman ini. Jadi apakah kau adalah sang pangeran yang asli? Lalu kenapa tempat ini disebut makam angker pangeran kepala buntung? Lalu siapa jenderal tanpa kepala yang saya hadapi di tempat pemakaman angker? Berkata Geralt bertanya penasaran dan saat ini wujud armored soul-nya telah kembali terbentuk. Di sisi lain, Nona Kimberly. Ini minumlah air ini. Berkata Master Eren menjulurkan botol mineralnya kepada Nona Kimberly. Terima kasih Master Eren. Apakah gua ini masih memiliki banyak misteri? Berkata Nona Kimberly saat ini sambil meneguk sebotol air. Entahlah. Kemungkinan masih ada banyak binatang buas dan binatang-binatang di sini juga memiliki basis kultivasi yang tinggi. Alangkah baiknya jika kita tidak bertemu atau menghadapi makhluk penghuni gua ini. Ya kan? Berkata Master Mateo kemudian berkata jika kita akan meneruskan pencarian demi menemukan senjata dan rahasia makam. Kita harus bergegas tetapi sekarang basis kultivasiku sedikit menurun karena serangan kelelawar vampir besar. Lalu apa yang harus kita lakukan Master? Berkata Master Jen saat ini mulai berangsur-angsur pulih. Master Jen, lebih baik kita tunggu beberapa jam lagi sampai basis kultivasiku pulih berkata Master Mateo sambil berduduk sila. Kita juga belum tahu keberadaan Geralt saat ini berkata Nona Kimberly dan yang lebih aku khawatirkan adalah Master Penjagaku dan juga Master Besar Gian Demon. Apakah mereka selamat atau mereka sedang bertarung dengan penghuni gua ini? Sama seperti kita. Jujur saja saya juga cemas dengan sosok Geralt saat ini dia sendiri dan mungkin dia sedang mengalami kesulitan. Nona Kimberly. Apapun itu Geralt adalah master dengan basis kultivasi yang tinggi dan menurut rumor yang saya dengar dari Master Karl. Geralt memiliki keistimewaan di tubuhnya yaitu roh legendaris yang mampu mengubah tubuhnya menjadi sosok yang berbeda ya walaupun saya tak terlalu tahu. Yang pasti kemungkinan dia selamat adalah 100%. Ya kau benar Master. Master Geralt juga tanpa ragu langsung masuk ke dalam celah gua saat itu. Dan saya juga yakin kemungkinan besar telah sampai di titik tujuan yaitu rahasia makam angker yang selama ini kita cari ujar Master Jen. Apakah kita harus bergegas saat ini kita tidak tahu posisi dan arah kita berkata Master lainnya. Baik, sekarang kita lanjut berjalan kita.
Kita akan pergi ke lorong pintu gua itu, berkata Nona Kimberly menunjukkan arah lubang gua yang gelap. Gunakan mata batin kalian. Baik, nona muda bersamaan mereka kemudian berjalan menuju lorong pintu masuk gua di depan mereka. Saat ini rombongan Nona Kimberly sedang menelusuri area gua. Sekarang terlihat bermacam-macam bebatuan warna. Stalagit dan stalagmit bersatu padu membentuk barisan. Air menetes dan mengalir. Namun belum nampak sosok makhluk penghuni gua ini. Tempat ini begitu indah. Lihat cahaya pantulan dari batu besar itu, berkata Nona Kimberly menunjukkan batu besar bersinar. Apakah itu berlian? Sekarang di mata nona muda bentuk batu yang mirip berlian besar membuat pesona indah di matanya. Dan ini adalah hal alami yang membuat semua gadis di dunia akan merasakan goncang besar di hati. Walaupun Nona Kimberly adalah master dari master godaan dunia, masih dia miliki. Dalam godaan yang mendalam seketika nakuli gadis Nona Kimberly saat ini mencoba mengambil langkah maju menuju jajaran batu berlian. Tap, tap, langkah kaki. Berjalan sepanjang setapak jalan batu, Nona Kimberly kemudian berjalan melanjutkan. Batu berlian yang indah. Saya akan mengambil beberapa untuk perhiasan, berkata Nona Kimberly saat ini langkah kakinya menuju jembatan kecil. Setiap orang yang berada di sana memiliki jenis pandangan berbeda. Ini aneh, saya merasa ada yang janggal dan saya khawatir akan ada masalah, berkata Master Mateo. Saya melihat deretan batu zamrud merah menyala di arah Nona Kimberly, guman Master Jen. Hah? Apa? Saya malah melihat beberapa patung gadis Bali atau seperti air mancur di ujung sana dan ada jembatan kecil yang dihiasi oleh lentera, berkata Master Eren. Ini. Apakah ini gua ilusi? Saya sendiri melihat danau dengan banyak saung berjejer di seberang. Bahkan saya melihat ojol dan beberapa gerobak jualan seperti bakso dan somai, berkata Master Mateo. Saya juga melihat hal yang berbeda, seru Master yang lain. Apa? Semua Master berkata secara bersamaan dan sekarang mereka terkejut. Duk 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 duk, bergerak dan bergetar, gemuruh. Sekarang terdengar suara gemuruh dari salam gua ilusi. Nona muda, jangan, teriak Master Mateo yang sekarang menggunakan teknik mata batinnya. ROAARR. Suara keras. Sekarang batu-batu berlian yang dilihat Nona Kimberly saat ini, semua bergetar dan bergerak. Duk duk duk, semakin keras getaran batu-batu berlian. Indah sekali, berkata Nona Kimberly saat ini belum tersadar akan ilusi gua. Ini indah. Saya akan mengambilnya dan akan kupakai. Bom, ledakan. Seketika tangan Nona Kimberly tiba-tiba ditarik oleh kekuatan goib. Dan batu berlian yang sekarang dipegang oleh Nona Kimberly kemudian berubah menjadi sepasang tangan. Arregegegehah. Tersadar. Saat ini Nona Kimberly mulai melihat hal yang berbeda. Batu berlian berubah menjadi tangan dan mulai membuka jati dirinya. Bom, ledakan. Asap keluar dari tangan batu berlian dan mengelilingi tubuh Nona Kimberly. Saat asap tebal mulai sedikit menghilang, keberadaan makhluk sekarang terlihat. Sosok besar dan memiliki armor batu berlian sekarang terlihat. Kepalanya nyaris menyatu dengan leher dan pundaknya. Ada belian besar terpanggil di belakang dan sisi lengan tangan maklum batu berlian. Histeris. Teriakan Nona Kimberly sekarang berubah menjadi kepanikan. Saat ini tubuhnya telah digenggam makhluk batu berlian. Nona Kimberly sekarang meronta-ronta. Terkesiak. Lepaskan. Tubuh dan kaki Nona Kimberly sekarang meronta-ronta mencoba melepaskan diri dari jeratan makhluk batu berlian. Nona muda, teriak semua Master. Grua hahaha. Tertawa. Makhluk batu berlian mengeluarkan tawa besar dan mengguncang seluruh ruang gua. Apa yang kalian lakukan di sini, makhluk bodoh? Berkata dengan kencang dan suara besar saat ini makhluk batu berlian meraba-raba seluruh bagian tubuh Nona Kimberly. Lepaskan. Teriak Nona Kimberly atau kau akan menerima akibatnya. Dasar batu jelek. Sambil terus meronta-ronta Nona Kimberly mencoba mengambil pisau belati di paha kanannya. Crash. Retakan. Setelah berhasil mengambil belati di pahanya, kemudian Nona Kimberly segera menusuk mata makhluk batu berlian. Rasakan ini, sialan. Ruar. Teriakan. Sesaat setelah Nona Kimberly menusuk mata kanan makhluk batu berlian, seketika tubuh Nona Kimberly terlepas dari jeratannya. Hup, terbang. Sekarang dengan cepat Nona Kimberly melesat terbang ke arah para Master. Kalian apa melihat makhluk batu berlian itu? Berkata Nona Kimberly menunjukkan arah makhluk batu berlian. Iya, kami melihatnya. Sungguh makhluk yang besar dan menyeramkan. Berkata salah satu Master. Crash. Retakan. Bagaimana dengan serangan ini? Saya akan gunakan teknik golem untuk mencabik tubuh abadimu sebelum kau mau menjelaskan pertanyaanku, berkata Geralt sambil membaca mantra dan mengayunkan jari membentuk segitiga. Golem STONE. Seketika dari arah jari Geralt terbentuk tangan batu besar dan segera mengarah ke pimpinan prajurit biji bola emas. DASH. Ledakan besar. Asap merah mulai terbentuk di sekitar tubuh pimpinan prajurit. Hahaha. Krak.
Tangkisan. Pimpinan prajurit biji bola emas menangkis serangan Geralt. Hanya itu. Oh, kau kuat juga ya. Padahal saya telah berubah wujud dalam mode golem elemen tanah. Batu-batu yang kugunakan ini bahkan tak menggoreamu. Baiklah, mungkin akan aku gunakan teknik lain. Tapi jelaskan sekarang. Siapa kamu sebenarnya? Bertanya Geralt saat ini kembali ke bawah permukaan gua. Sejarah mengatakan bahwa wujud dari pangeran tanpa kepala yang telah berkultivasi sekarang menjelma menjadi sosok kutukan. Dia sekarang telah berubah menjadi butiran-butiran bola emas. Tubuhnya sekarang telah berkultivasi menjadi debu emas yang telah disimpan oleh master terdahulu karena sosoknya yang telah menghancurkan beberapa negara di masa kuno di zaman kuno. Dia adalah sosok Raja Rowami kuno. Dia adalah jelmaan Raja Arteris yang sebenarnya. Hukuman langit telah menghancurkannya dan mengutuknya menjadi prajurit emas di dalam gua makam angker pangeran tanpa kepala. Dan sosok jenderal tanpa kepala dimakamkan adalah sebuah upaya pengalihan. Agar semua master kultivasi tidak mendekati dan menemukan tempat asli penyimpanan artefak dan senjata sihir kuno. Bagaimanapun, rahasia ini telah dibongkar oleh Geralt dan saat ini Geralt sedang menghadapi sosok tubuh manusia yang telah berkultivasi dan tubuhnya adalah tubuh abadi. Lagi pula, tujuan Geralt saat ini telah tercapai yaitu menemukan pil abadi. Walaupun pil buah naga belum ditemukan, inti pencarian Geralt untuk menemukan Nona Vexana dan mencari jawaban mengenai rahasia Pulau Kerinduan akan terbayarkan. Kecemasan saat ini untuk segera mencari keluarga, ayah, bunda dan saudaranya di Pulau Kerinduan dan bertarung dengan kakeknya. Haha, kau sungguh ingin mengetahui latar belakangku. Baiklah, ini adalah hadiah perpisahan sebelum kau menerima ajalmu dan aku kirim kau ke neraka. Berkata pimpinan prajurit biji bola emas tertawa terbahak-bahak. Iya, aku ingin segera tahu, berkata Geralt saat ini sedikit tenang dan mulai mendengarkan. Swos. Hening, dulu saya adalah pangeran dari Raja Arthur dan karena kekuasaan mutlak ayahku. Memulai cerita masa lalu pimpinan prajurit biji bola emas melanjutkan, aku adalah pewaris kerajaan tetapi karena ayahku memiliki tubuh abadi dan kekuasaannya tak pernah sirna. Maka dengan berbagai upaya dan cara keji akhirnya aku bisa membunuhnya. Aku sekarang telah menjadi Raja di Daya yang agung. Dan selalu memenangkan perang dan menguasai sebagian negeri. Saya adalah Pangeran Arteris, Raja Arteris, saya adalah penguasa dunia. Dan suatu hari karena banyak negara yang ingin melawan balik, akhirnya utusan langit datang. Dia adalah sosok master besar yang mengurungku dalam sosok butiran biji bola emas ini. Perkultivasianku diblokir dan kekuatanku dihapus. Selama ribuan tahun, akhirnya kekuatanku kembali namun sosok jiwa dan tubuh asliku telah lama mati dan sekarang saya tak memiliki wadah utuh. Hanya bentuk biji bola emas yang bisa membuatku terus hidup dalam keabadian. Sekarang adalah hari pembebasan. Di mana master yang telah mengurungku dalam bentuk ini telah memberitahu dan menceritakan akan ada orang yang akan membebaskan jiwaku dan jika aku berhasil menyalahkannya, maka jiwa dan kultivasiku akan terengkarnasi kembali menjadi sosok yang lain, tanpa mengurangi basis kultivasiku saat ini. Dan hari ini adalah kesempatanku untuk bisa kembali merajai dunia ini, dan berkuasa sambil sedikit terhayut dalam suasana suka dan duka. Pimpinan prajurit sedikit mundur ke belakang dan segera duduk di atas batu besar dinding gua. Jadi kau adalah Raja Arteris, yang telah banyak melenyapkan negara-negara kuno. Berkata Geralt juga sedikit mundur dan tetap berdiri siaga penuh. Iya, itu benar. Aku adalah penguasa dunia. Dan aku adalah makhluk abadi. Dan yang kamu tahu sekarang bahwa akan ada yang membebaskanku dari peti harta. Dan ternyata hanya manusia lemah sepertimu, berkata pimpinan prajurit sambil memainkan tombak emasnya. Oh, jadi aku adalah tuanmu kan? Berkata Geralt saat ini, karena aku telah membebaskanmu dari peti seharusnya kamu menurut dan ikut dengan perintahku, bukan? Hahaha, omong kosong. Aku tak akan bisa mendapati diriku diperintah dan menuruti orang dengan basis kultivasi rendahan sepertimu. Memutar-mutar tombaknya kemudian pimpinan prajurit segera kembali berdiri. Orang bodoh sepertimu bukan lawanku. BRUK, suara angin kencang tiba-tiba datang melesat ke arah Geralt. Bentuk angin seperti pisau dapur yang tajam. HUPS. Terbang menghindar. Kemudian Geralt dengan cepat menghindar serangan dadakan pimpinan prajurit. Kau, dasar bedebah, akan aku taklukkan kau dan akan aku jadikan kau tamengku. Dalam mode ARMORED Soul Angin saat ini Geralt kembali melancarkan serangan telapak tangan angin. Puh Golem Wind. CRASH. Retakan. Dinding gua sekarang retak bersamaan batu-batu dari dinding gua bertebangan. Serangan Geralt saat ini mudah untuk dihindari karena basis dan insting pimpinan prajurit atau bisa disebut Pangeran Arteris. Bahaha. Mengecewakan. Tertawa Raja Arteris sekarang melompat ke atas dan bersiap menghujamkan tombaknya. Sekarang terima ajalmu, manja bodoh.
Tombak pengikat. Dari tombak sekarang keluar beberapa rantai emas membentuk naga panjang dan segera menghampiri Geralt. Terperangah. Tubuh Geralt saat ini terkunci oleh ilusi rantai tombak emas. Sialan. Tubuhku tak bisa bergerak. Apa ini sambil terus mencoba lepas dari ikatan rantai tombak emas. Geralt kemudian mencoba berpikir cara lepas dari ikatan dengan teknik Armored Soul mode elemen tanahnya. Keras. Mengikis. Sekarang dari dalam tubuh Geralt keluar pisau-pisau batu dan mencoba mengikis merobek dan memutuskan rantai ilusi tombak emas. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.